Developer student clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a developer student club lead and start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Join us in building a global community for students. Sudah kelihatan presentasinya? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Oke, baik. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang kembali dalam rangkaian acara Weekly Class Full Stack Web Development yang diadakan oleh Developer Student Club UIN Alauddin Makassar. Terima kasih teman-teman yang sudah join hari ini dalam pertemuan kali ini. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil Muhaimin, yang juga bagian dari core team Developer Student Club UIN Alauddin Makassar. Nah, schedule-nya ini minggu kedua, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kedua, yaitu responsivitas web dan pengenalan Bootstrap. Di mana full stack web development pada pertemuan kali ini kita akan membahas dasar-dasar responsive website, kemudian pengenalan Bootstrap, dan juga semua kaitannya dengan ini responsive web dan intro to Bootstrap. Jadi saya mempersilahkan kepada Kakanda Irsandi untuk menjelaskan materinya, dan kemudian akan disusul oleh bagian Q&A. Jadi itu dia teman-teman, saya persilahkan kepada Kakanda Irsandi untuk menjelaskan materinya. Terima kasih. Siang, Kak. Oke, saya share-kan dulu. Ya, untuk hari ini udah dijelasin tadi, kita bakal belajar bersama mengenai responsive web. Nah, apa sih itu responsive web ya? Nah, sesuai namanya, jadi responsive web itu sebenarnya adalah teknik yang digunakan sebagai web developer. Kita itu harus bisa menyesuaikan tampilan website kita sesuai dengan ukuran device. Jadi misalnya kita develop web, nah itu dia harus fit dengan tampilan desktop, PC, laptop, tablet maupun handphone. Jadi teman-teman mungkin pernah coba-coba buka suatu website, terus ukuran Chrome-nya diperkecil gitu. Nah itu biasanya dia bakal menyesuaikan, berarti dia responsif. Nah kalau dia tidak menyesuaikan berarti dia belum responsif gitu. Nah kita bakal mengenal tuh bagaimana cara membuat yang responsif. Nah ini langsung ke materinya ya. Jadi yang pertama tuh ada yang namanya viewport ya teman-teman. Nah bisa dilihat di sini. Ini yang paling saya ingat dulu itu websitenya UIN Alauddin, itu tidak responsif. Nah sekarang sudah responsif ya. Nah tuh dulu yang ada dibuka di laptop dengan yang dibuka di HP itu tampilannya sama. Itu seharusnya tidak dianjurkan ya. Jadi kalau tampilan desktopnya misalnya seperti ini, nah itu di HP itu harus seperti ini ya. Jadi dia harus fit gitu. Nah fungsinya viewport ini, meta viewport itu untuk menyesuaikan viewport website kita dengan tampilan ukuran layar. Jadi kalau di website misalnya seperti ini, di laptop itu seperti ini. Nah di HP juga jangan seperti ini dong, ya kan? Teksnya jadi kecil kan. Jadi di HP itu teksnya bisa dibaca dan gambarnya menyesuaikan. Nah ini fungsinya nanti viewport ya teman-teman. Nah yang kedua
itu teman-teman harus paham, kita itu develop web, browser itu standarnya itu dibagi 12 grid teman-teman, 12 grid. Nah ini mungkin teman-teman masih kurang mengerti ya. Nah nanti juga di Bootstrap kita bakal pakai ini ya. Jadi satu kolom itu ada sekitar 8,33% ya. Jadi kalau dibagi dua itu kan artinya 50% di kiri, 50% di kanan. Kalau semuanya artinya 100% kan. Jadi ketika kita menggunakan 12 kolom, itu kita menggunakan 100%. Ini saya buka tidak covid19.web.app. Nah ini misalnya ada 4 card nih. Ini card 1, 2, 3, 4. Nah karena website itu punya 12 grid, berarti masing-masing card di sini tuh diberi 3 grid teman-teman. Jadi ini ini 3 grid, ini 3 grid, ini 3 grid, ini 3 grid. Jadi totalnya 12 gitu. Ya. Ada yang bilang itu enaknya pakai 10 grid harusnya standarnya. Tapi 10 bagi 4 2,5 itu malah bikin bingung ya. Jadi dia pakai 2,5 grid gitu. Bikin bingung kan. Jadi memang standar yang paling bagus tuh 12 grid. Jadi bisa lebih fleksibel pembagiannya. Nah, saya lanjut. Ini nanti kita implementasikan langsung. Nah, terus ada media queries. Nah, ini yang sangat penting juga. Nah, ini media queries kita menentukan ketika screen-nya itu handphone. Jadi ini sudah ada ditulis ya di sini. Kalau ini teman-teman bisa baca ya. Nah, itu device itu kan punya ukuran teman-teman. Kalau smartphone itu standarnya maksimal 768 pixel. Minimalnya berapa tuh minimalnya? Ada smartphone yang kecil banget. Jadi biasanya kita pakai maksimal untuk smartphone. Jadi maksimal 768 pixel. Nah, untuk laptop tuh biasanya kita pakai min. Jadi kita bisa pakai max. Kita bisa pakai min. Jadi untuk tablet, bukan laptop, tablet itu 600 pixel ukurannya, itu minimal ya. Maksimal tuh 767. Maksimal 767 pixel. Nah, 768-nya itu sudah masuk ke ranah desktop. Dia 768 pixel ke atas itu udah desktop. Ya, jadi nanti misalnya kita punya satu card nih. Nah, card ini kalau di desktop ukurannya sekian, kalau di tablet ukurannya sekian. Jadi bisa kita atur, kita bisa fleksibelkan nanti dengan media queries. Nah, lalu yang terakhir tuh ada satuan ukuran. Nah, teman-teman kemarin tuh kita udah pakai pixel, dan ternyata itu ada banyak satuan yang lainnya. Nah, untuk responsive website ini kita akan pakai, saya akan coba pakai persen dan em ya. Untuk elemen saya pakai persen dan untuk teks nanti saya pakai em. Nah, ini ada satuan ukuran lain lagi yang bisa dipakai. Sentimeter bisa dipakai nggak sih? Oh, nggak ada ya. Nah, mungkin langsung ada pertanyaan? Nggak ada ya. Nah, langsung coding aja dulu ya mungkin. Nah, teman-teman, kemarin tuh kita kan ada di pertemuan 1. Nah, sekarang saya bikin folder untuk pertemuan 2. Nah, ini saya akan praktekkan semua materi tadi yang mengenai responsive web. Nah, ini benar-benar dimulai dari nol nih. Jadi mohon bantuannya ya. Kalau ada yang salah, mohon dikoreksi. Nah, yang pertama kita bikin file index.html aja. Nah, kenapa saya selalu bikin file namanya index? Jadi standarnya pemanggilan website itu defaultnya itu di index ya, index.html. JavaScript juga begitu. Jadi ketika saya mengakses foldernya ini, dia juga secara default langsung mengakses index gitu, tanpa diberitahu. Nah, di sini saya bikin file HTML. Ini kita cepat ya, karena kita mau langsung masuk ke Bootstrap sebentar. Ini head, lalu ada title.
pertemuan 2 P2. Lalu ada body, saya bikin paragraf, saya emet lorem aja, tab, alternative set, simpan. Nah ini klik kanan, open in other browser, saya pilih Google Chrome. Nah, ini udah muncul. Nah, tapi saya nggak mau bikin paragraf sebenarnya. Saya akan bikin section pakai div ya, division. Nah ini div saya bikin 3 kayak gini. Nah ingat ya, saya bikin 3. Terus saya bikin style di dalam head, style, lalu saya pilih selektornya div, nama tagnya jadi semua div. Saya mau kasih, oh sorry, enggak semua, pakai class name aja deh, class name, class ini D1, div 1, ini D2, div yang ketiga. Nah saya pakai D1. Nah ini untuk D1 teman-teman, pakai titik, jangan lupa kalau kelas titik D1. Ini saya akan kasih background color red, terus saya kasih width ya, lebarnya itu misalnya 1000 berapa ya, 800 pixel lah, 800 pixel. Terus saya kasih tinggi width itu berapa ya, 50 pixel ya, begini. Nah saya refresh, nah itu udah muncul teman-teman. Nah apa yang akan terjadi ketika saya perkecil ya. Nah di sini kita langsung dikasih scroll nih di bawah, kita langsung dikasih scroll bar karena ukuran elemennya tuh 800 pixel, tapi ukuran viewportnya itu adalah ukuran smartphone ya. Ini kan ukuran smartphone ya teman-teman, karena browsernya saya perkecil. Nah makanya kita dikasih scroll di bawah. Nah saya tidak mau itu terjadi, tapi saya mau div-nya ini full gitu. Nah itu teman-teman bisa pakai persen. Jadi width-nya jangan pakai pixel, 800 pixel ini kita hapus, kita ganti jadi 100% gitu. Kayak gini. Kita ubah deh, misalnya ini dot header gitu. Jadi ini apa? Navbar gitu. Ya. Jadi ini navbar untuk navigasi bar. Biasanya kan gitu, ada navbar, ada sidebar, ada footer. Ya. Navbar, kita refresh nih. Nah, sekarang dia udah full. Nah, kalau saya viewportnya saya kecilin tuh, browsernya saya kecilin. Nah, dia tetap 100% karena dia mengikuti ukuran browser ya, dan di bawah itu nggak ada scroll, nggak dikasih scroll karena memang ukurannya fit gitu. Nah ini salah satu penerapan responsivitas juga ya. Jadi dia menyesuaikan dengan ukuran viewportnya. Jadi kita tidak perlu geser kiri geser kanan karena dia pakai persen, nggak pakai pixel. Nah oke, saya akan bikin lagi di D2 nih, dot D2. Saya bikin background colornya misalnya aqua, terus dia ada width. Nah saya pakai persen tapi saya maunya 70% aja ya, saya maunya 70%. Height-nya saya mau kasih 200 pixel. Oke. Nah tampilannya seperti ini. Saya mau kasih dia margin top, soalnya margin topnya 20 pixel deh, biar ada jarak ya kayak gini. Nah terus ini kan pakai persen ya, jadi dia bakal ngikutin ya, bakal ngikutin. Nah di D3 ini saya juga mau kasih warna. D3 background color misalnya apa ya, udah yellow deh, yellow. Terus saya kasih width. Nah ini kan udah kita pakai 70%, sisanya itu berapa teman-teman? 30 ya, 30%. 30%, jadi 30 tambah 70 kan 100, jadi dia nanti bakal dempet.
Nah, terus kita kasih height, misalnya samain ini 200 pixel, berarti ini 200 pixel juga. Nah, kayak gini. Nah, kenapa dia ada di bawah? Dia di bawah karena div itu dia displaynya itu blok ya teman-teman. Jadi div itu displaynya blok. Nah ini teman-teman dapat satu pengetahuan baru lagi nih. Kalau yang belum tahu ya, div itu displaynya blok. Makanya dia itu sebenarnya memenuhi layar. Jadi ini sebenarnya yang biru ini, yang aqua ini warna aqua, dia sebenarnya memenuhi layar. Makanya ketika dia diberi 80%, dia cuma sampai di sini. Itu artinya ada sisa 70%, dia sampai di sini. Makanya ada sisa sedikit nih yang 30%. Ini punyanya si biru juga ini sebenarnya. Cuman nggak dikasih warna aja karena yang dikasih warna cuma 70%. Nah, caranya kita bisa kasih float di sini teman-teman. Jadi kita bikin dia ngambang, kasih float di sisi kiri seperti ini. Refresh. Nah, ternyata dia ngambang tapi si kuning nih malah ketimpa ya. Jadi si kuning ini yang D3 kita kasih float juga, left juga deh. Kita coba. Nah, dia udah pindah ke sini. Jadi karena dia dikasih float, dia ngambang, dia tidak menghiraukan wilayah yang kosong. Jadi meskipun wilayah yang kosong ini punyanya si biru, nah itu karena dikasih float dia juga ikut ngambang gitu. Jadi ngambang di sebelah birunya ini. Nah ini juga saya mau kasih margin top 20 pixel. Biar ada jarak ke atas. Nah ini kalau saya perkecil ya teman-teman. Dia responsif, tidak butuh scroll kiri ke kanan. Tapi untuk hal tertentu dia dianggap nggak baik. Dia dianggap nggak baik. Misalnya di kuning ini saya kasih teks. Ya di D3 ini saya kasih teks misalnya lorem. Ya, ini saya perbesar mungkin ya. Siapa tahu nggak kelihatan. Nah, saya kasih teks nih, teks dummy. Lorem. Nah, saya refresh tuh. Nah, ini anggaplah D3 ini punya font size misalnya 20 pixel gitu ya. Kayak gini. Nah, ketika di desktop, di laptop, nah ini kan masih bisa dibaca ya. Tapi ketika diperkecil, nah tuh dia bakal kayak gini. Nah, kita nggak mau dia kayak gini. Ya. Jadi kita mau si kuning ini dia berdiri sendiri di bawah gitu. Jadi teman-teman bisa cek di website yang bagus, misalnya apa ya? Saya yang ini aja ya, mainstream aja, yang Facebook ya. Nah, Facebook ini kalau diperkecil gitu, nah site yang left side-nya itu hilang, pindah ke sini. Ya, jadi dia menghandle responsivitasnya seperti itu. Ya, jadi karena itu pasti kalau kecil kan ini susah dibaca ya, malah aneh gitu, malah aneh. Jadi dia hilangin, terus pindahin ke sini, gitu. Nah, kita juga mau, tapi dia pindah ke bawah gitu. Jadi dia full dapat 100%. Nah, itulah fungsinya kita akan pakai media query, teman-teman. Jadi di media query, mana tadi slide-nya? Nah, kita pakai yang ini ya. Ketika dia mobile, itu max width-nya 768. Ini saya copy. Ya, itu langsung di pas aja kayak gini. Terus kurung kurawal. Nah, ketika media only screen and max width-nya 768, artinya dia mobile kan. Ini saya kasih komen keterangan aja ukuran mobile. Ya. Ketika dia ukuran mobile, kita panggil si D3, kita select, pilih selektornya yang kelas D3 ini, yang kuning ini. Nah, kita ubah width-nya jadi 100%. Kayak gini. Kita coba. Ya, saya perkecil. Nah,
itu dia jadi 100%. Jadi yang awalnya dia 30%, tapi kita atur ketika dia screen-nya itu mobile, ukuran mobile, max width-nya itu 768 pixel, kita ubah si D3 menjadi 100%. Nah, makanya dia turun kayak gini. Jadi sekarang teksnya udah enak dibaca gitu. Nah, ini kan ada sisi kosong ya. Jadi si D2 ini kita juga bisa nambahin. Jadi panggil selektornya D2, rongkur awal, kita ubah width-nya yang awalnya itu 70%, teman-teman. Kita ubah juga jadi 100. Nya 100%. Kayak gini ya. Jadi ketika dia desktop ada sidebar-nya nih. Bukan sidebar, siapa ya? Side nav atau apalah istilahnya yang sisi side lah. Right side nih. Ada yang di kanan. Nah, tapi ketika dia diperkecil tuh dia langsung turun. Nah, ini saya pakai dua kasus ketika dia desktop dan ketika dia mobile. Nah, kalau mau ditambahin ketika dia tablet itu bisa. Jadi tambahin aja. Jadi kalau tablet ukurannya berapa gitu. Ini dua kasus saja. Nah, ini default karena kita nggak kasih media only screen ya. Jadi secara default ini ukurannya, style-stylenya ini. Tapi kalau di mobile tambahin yang ini ya, ubah yang ini, ubah jadi yang ini, gitu maksudnya teman-teman. Dan yang lain itu bakal ngikut. Misalnya background color tuh dia nggak bakal berubah. Kita nggak usah passing background color ke sini, ya dia bakal ngikut kok. Yang berubah itu cuman width aja. Jadi dia bakal nyesuaiin. Oh yang berubah cuma width aja jadi 100%. Jadi ini kita nggak usah passing ulang. Yang ini juga, yang lain-lain. Nah, atau misalnya kita mau ngubah warnanya, misalnya background color itu nggak apa-apa sih. Misalnya kita ubah jadi violet gitu. Jadi ketika dia mobile, ukurannya jadi violet. Itu bisa. Ini saya refresh, jadi warnanya kuning. Ketika dia mobile, warnanya ungu, violet. Ya, bisa. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, terus untuk ukuran nih, saya akan pakai EM, teman-teman. Biasanya ini kan kita pakai pixel ya untuk ukuran-ukuran. Nah, misalnya yang D3 ini tadi ada yang ukurannya pakai pixel nih, ada yang pakai pixel. Nah, saya nggak mau pakai pixel, saya mau pakai EM misalnya. EM itu apa ya? Kepanjangannya lupa saya. Yang pastinya dia itu mengikut dari parent ukuran parent komponennya. Nah, teman-teman ngerti nggak sih yang mana parent yang mana child gitu? Nah, ketika saya bikin 3 div di sini, yang berlaku sebagai parentnya itu adalah body ya teman-teman. Nah, jadi ini anak dari body. Makanya saya biasa pakai tab gitu biar nandain. Ini tab kan, biar nandain dia child dari body. Nah, misalnya di dalam div ini ada apa? Ada misalnya span kayak gini. Halo. Regalo ya. Jadi berarti span ini parentnya adalah div. Berarti span ini adalah child dari div gitu. Ini anak dari div dan div ini adalah orang tua dari span. Nah, kalau sejajar kayak gini, sejajar ya, div dengan div itu kan sejajar ya. Berarti dia sibling atau saudara. Nah, itu ya, istilah umum di pemrograman. Karena memang pemrograman kan kita ada yang namanya sistem blocking ya teman-teman. Jadi ada pembuka dan ada penutup ya. Terus di dalamnya ada apa kita sebut dengan child gitu. Ya apa tadi ya yang mau dibahas? EM ya EM. Nah EM itu mengikut dari ukuran dari parentnya. Nah parentnya di sini, parent dari segala parent itu adalah HTML ya teman-teman. Ini tag HTML itu parent dari segala parent. Makanya di HTML ini kita bisa inisiasi font size. Ini ya saya contohin dulu font size misalnya 50 pixel. Nah ini besar sekali ya. Nah ini misalnya saya hapus font size-nya yang di sini yang di D3 saya hapus, saya save. Sini saya refresh. Nah tuh
Jadi sebenarnya kalau dia tidak dikasih tahu font size-nya berapa, dia bakal mengikut dari parent-nya ya. Jadi parent di sini, parent dari segala parent itu adalah HTML karena dia yang paling terluar. Jadi ketika dikasih font size 50 pixel, si D3 ini meskipun dia nggak dikasih font size, dia bakal ngikut dari parent-nya. Kecuali kita kasih font size misalnya kayak tadi 20 pixel. Nah, berarti dia sekarang 20 pixel ya, karena dia udah secara eksplisit dikasih font size. Kalau nggak dikasih secara eksplisit kayak gini, dia bakal ngikut dari parent-nya. Jadi font size dari parent-nya. Nah, teman-teman, ini saya akan pakai EM ya. EM itu gimana ya? Jadi 1 EM itu ini, jadi bukan pixel. 1 EM itu berarti 1 kali ukuran parent, berarti 1 kali 50. Berarti ukurannya itu adalah 50 pixel. Kayak gini. Nah, itu kan. Nah, ketika saya kasih 0,5 kayak gini, berarti dia setengah dari parent-nya. Setengah dari 50 berarti 25 pixel ya. Jadi saya save, kita buktikan apakah dia berubah jadi 25 pixel. Nah, ternyata benar ya. Dia berubah jadi 25 pixel. Nah, jadi dia relatif terhadap ukuran parent-nya. Nah, apa hubungannya dengan responsivitas? Begini teman-teman, ketika di mobile atau di laptop, ukuran ini bisa saja terlalu besar di mobile atau bisa saja terlalu kecil di mobile. Ya, jadi di mobile karena screen-nya kecil, bisa saja kita harus mengubah ukurannya. Sedangkan di desktop dia juga harus menggunakan ukuran tertentu. Nah, misalnya ini ya. Nah, di mobile kita nggak mau kayak gini. Kita mau di mobile tuh dia harus lebih kecil lah. Ini terlalu besar di mobile nih. Ya, tapi di desktop nih udah pas nih, udah pas. Misalnya aja ya. Jadi caranya teman-teman tuh tinggal pakai EM aja kayak gini. Tinggal pakai EM. Jadi misalnya di sini font size-nya saya pakai 0,5 EM. Nah, di media screen only ini masih berkutat dengan media screen ini, media query, saya akan panggil si HTML, select si HTML. Nah, ini kan 50 pixel ya. Saya copy 50 pixel. Nah, saya ubah jadi misalnya 40 pixel gitu. Oh, kurang deh, 30 pixel. Nah, ini mungkin ada yang udah nangkep. Jadi ini font size-nya kita nggak usah ubah-ubah teman-teman di D3 ini. Kita nggak usah ubah-ubah di D3 ini. Bayangkan ada banyak elemen yang harus diubah ukurannya. Jadi misalnya di desktop dia 0,5 EM, berarti di HP dia harus 0,1 EM gitu. Nah, itu kan kalau cuma satu elemen kayak gini D3 kan gampang, tapi kalau udah banyak itu kan susah. Jadi kita maunya sekali ngubah aja. Nah, ngubahnya di mana? Ngubahnya di HTML-nya, di parent-nya. Enaknya kayak gitu. Jadi secara default parent-nya itu 50 pixel dan D3 itu 0,5 EM, tapi ketika mobile parent-nya itu berubah jadi 30 pixel. Sehingga 0,5 EM ini tidak bernilai relatif terhadap ini, tapi bernilai relatif terhadap yang di sini. Nah, kayak gini, ini 25 pixel nih. Tapi kalau saya kecilkan, nah tuh, dia berubah sesuai dengan parent yang media only screen and max width 768 pixel atau ukuran mobile, dia bakal ngikut dari parent-nya yang HTML ini. Ya, dia nggak ngikut dari sini ya, karena kita udah pakai media query. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita cuma bikin satu kali ukuran, dan kalau mau ngubah di HTML di ini aja, di parent-nya aja, ngubah di parent-nya aja. Nggak usah ini diubah di sini. Nggak usah. Ya, ada pertanyaan sampai di sini. Nah, ini setelah ini kita langsung masuk Bootstrap, teman-teman. Oh, tidak ada pertanyaan ternyata. Tapi ngerti ya? Ngerti konsepnya ya, responsivitas. Yang pasti responsivitas web itu artinya bisa menyesuaikan dengan
ukuran layar device apapun gitu. Jadi ini desktop, ini tablet, ini smartphone gitu. Dia menyesuaikan dengan ukuran device. Gitu ya teman-teman. Ngerti nggak? Ngerti ya? Saya lanjut berarti kalau nggak ada pertanyaan. Nah ini untuk pertemuan 2. Nah selanjutnya kita bakal masuk ke materi Bootstrap nih. Nah, Bootstrap. Nah teman-teman tuh, oh ini udah saya buka sih. Nah teman-teman itu bisa buka di getbootstrap.com. Ini adalah salah satu framework CSS yang paling populer saat ini. Enggak harus pakai Bootstrap sebenarnya karena ada banyak framework CSS yang lain ya. Tapi yang paling populer tuh nomor 1 itu ini ya, paling banyak dipakai. Nah teman-teman tuh bisa klik get start. Kita pakai yang versi terbaru ya teman-teman. Versi 5 ini meskipun masih beta tapi tetap kita pakai. Ini ada berbagai macam pembaruan katanya. Itu nggak pakai jQuery lagi. Jadi cuman pure JavaScript, terus juga ada fitur-fitur baru ya. Misalnya form itu dia punya aturannya udah beda sekarang. Enggak terlalu beda sih, tapi ada pembaruan lah di bagian itu. Ya. Dan yang paling besar perubahannya sih itu nggak pakai jQuery karena selama ini Bootstrap pakai jQuery ya untuk mempermudah penggunaan JavaScript-nya. Oke. Nah, di sini kalau udah klik get start tuh ada ini ya, ada introduction, download content. Nah, teman-teman bisa download atau kita bisa pakai CDN-nya. Nah, kalau kita download itu kan ini ya. Kalau kita download kita itu bakal dikasih CSS, teman-teman. Jadi kita download CSS-nya Bootstrap ini. Nah, teman-teman tuh kayak di pertemuan 1 tinggal import CSS dari Bootstrap itu ya, pakai gini ya, kayak link ref ya. Import kayak gitu, tapi kita nggak download, nggak usah download, kita pakai CDN-nya saja. Jadi di sini di introduction, nah ini kita pakai yang disediakan di CDN ya untuk CSS-nya. Nah sini mungkin bisa dibaca ya teman-teman. Copy paste the style sheet link into your head before all other style sheet and to load our CSS. Nah sini kita copy aja, katanya diletakin di head yang paling pertama katanya. Nah ini saya bikin file baru namanya bootstrap.html. Jangan bootstrap deh, belajar bootstrap.html. Oke, kayaknya kita butuh template ya. Oke, kita ke bawah. Ini ada template sebenarnya disediain sama Bootstrap. Atau kita baca-baca dulu deh. Nah, sekedar informasi saya jarang pakai Bootstrap ya. Saya biasanya pakai Material UI. Terus nanti setelah CSS kita butuh bundle Bootstrap itu berupa JavaScript. Ya ini kita bisa pilih katanya salah satu dari 2 bundle. Ada yang bundle min. Ini yang diminified, yang nggak bisa dibaca JavaScript-nya. Ini disediakan apa ya? Ini yang disediakan yang pakai min ya, pakai minify. Kita pakai ini sebentar. Terus ini separate, kita bakal pakai aja ya. Ini katanya kalau mau pakai popper harus pakai ini. Itu popper kalau nggak salah pop overs ya. Singkatan dari pop overs itu ada di komponen kayaknya. Ini ada pop overs, ini katanya pakai JavaScript function. Nah, itu udah disediain sama Bootstrap-nya nih linknya. Terus di sini ini kita copy aja template dari Bootstrap-nya. Ini kita tinggal paste. Nah, sini udah otomatis dikasih viewport ya. Nah, di materi pertama tadi. Nah, itu tentang viewport ya. Jadi udah dikasih otomatis sama Bootstrap-nya. Terus untuk link Bootstrap-nya juga udah dikasih.
Nah, terus untuk JSS lagi. JS JavaScript-nya udah dikasih juga. Dan ini ada yang di komen ketika kita mau pakai poppernya itu harus pakai ini ya. Ini caranya kita hapus aja komentarnya supaya dia aktif. Kayak gini. Oke. Nah, kita bakal nulis di bagian sini. Ini kita save dulu, kita coba open deh. Open in other browser, Google Chrome. Nah, itu udah muncul hello world gitu ya. Nah, saya mau ganti font ya, teman-teman. Itu teman-teman bisa ke Google Font. Google Fonts. Nah, ini ada banyak font yang disediakan sama Google. Tapi saya mau pakai yang ada nggak sih? Enggak deh. Apa ya? Ini deh, Montserrat deh. Montserrat ya. Montserrat saya pilih yang reguler, ada nggak? Ini ada reguler. Saya select di style. Terus ini udah disediakan linknya. Kita tinggal copy aja. Dari sini. Lalu saya masukkan di bawahnya ini. Kayak gini. Nah, save. Kita juga butuh style sendiri ya. Ini kan style yang disediakan oleh Bootstrap kan ya. Tapi kita juga kadang mau bikin style sendiri ya, style custom sendiri. Nah, kita bikin aja link juga kayak gini. Atau kita pakai style internal aja ya, teman-teman. Tulis style kayak gini. Ya. Ya. Oke. Terus ini ada satu informasi, teman-teman. Kita pakai bintang kalau mau semuanya. Jadi selain pakai HTML, itu ada di atasnya lagi itu bintang. Ini untuk selektor semua tag. Jadi semua tag kena nih. Nah, yang saya mau ubah itu adalah font family, sorry. Font family kita mau pakai apa tadi? Montserrat. Ini. Sorry. Ini. Mana tadi? Nah, tuh udah berubah fontnya ya, teman-teman, jadi Montserrat. Nah, jadi semuanya kita ambil semua tag, apapun tagnya itu kita kasih font family Montserrat. Montserrat. Cara bacanya gimana ya? Montserrat. Oke. Lanjut. Kita udah ubah font, kita kembali ke Bootstrap. Ini saya deketin dulu, Facebook saya hapus, ini juga. Oke. Nah, ini di Bootstrap. Nah, ternyata kita dikasih juga tag yang namanya doctype HTML. Ini katanya untuk inisiasi HTML5. Jadi kalau kita mau pakai HTML5 nantinya langsung pakai aja karena udah pakai doctype ya. Ini paling atas. Terus kita udah dikasih responsive meta tag yang viewport tadi, meta viewport. Terus apa lagi nih? Oh ya, udah. Nah, teman-teman bisa lihat-lihat juga di customize apa aja ya. Dia pakai SAS ini preprosesor ya, CSS preprosesor. Terus dia pakai ada color di sini, pilihan-pilihan warna nantinya. Jadi intinya Bootstrap ini menyediakan nama-nama kelas, teman-teman. Jadi kita kan biasanya bikin nama kelasnya, terus dikasih style apa, nama kelasnya style apa. Nah, Bootstrap ini menyediakan nama-nama kelas yang udah dikasih style tersendiri sama mereka. Nah, jadi kita tinggal manggil nama kelasnya dan boom, muncul di browser gitu. Ya, kita langsung aja di sini di layout ya, teman-teman. Dia juga bahas tentang sistem grid. Sistem grid, teman-teman. Nah, itu kan tadi saya sudah bahas, itu dibagi 12 ya gridnya. Nah, ini bahkan lebih
spesifik lagi. Jadi kalau dia ekstra, ini XS apa ya, extra small. Jadi kalau smartphone-nya itu lebih sangat kecil, itu nanti pakai XS. Ini harus di apa ya, ini kata kunci yang harus teman-teman ingat ya harusnya untuk bootstrap nih. Ini sering dipakai soalnya. XS extra small, lalu ada SM untuk small, ini untuk smartphone pada umumnya SM. Terus ada medium ini tablet, tab ya. Ini ukurannya 768 sama kayak tadi yang di media query. Terus ada LG atau large atau besar, ini desktop, laptop. Lalu ada extra large, ini yang pakai pakai komputer yang lebar nih. Terus ada XXL, extra large ya. Ini yang pakai TV mungkin ya. TV lebar tuh untuk ngoding ya. Nah, ini juga dijelaskan tentang sistem grid. Nah, kita itu bisa di Bootstrap tuh bisa otomatis teman-teman. Jadi kalau kita bikin kolom, kita pilih kolom, grid itu didefinisikan kolom aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi kolom itu kan ada 12. Nah, tapi di Bootstrap ini kita nggak usah bagi, misalnya ini dapat 6 kolom, ini dapat 6 kolom, karena 12 kan. Ini 6, ini 6. Kita nggak usah definisin seperti itu, karena di Bootstrap-nya udah otomatis ngebagi rata kolomnya. Ketika dia dibungkus dengan kelas row atau baris. Jadi satu baris, satu row, ada berapa kolom nih? Ada 1, ada 2. Oke, berarti ada 2 kolom, otomatis dibagi 2 gitu. Ini masing-masing 6 grid. Nah, kalau dibagi ada 3 kolom, ini 1, 2, 3 kolom, berarti masing-masing dapat berapa tuh? Berapa grid tuh? 3, 4. Masing-masing dapat 4 grid ya. Jadi kita bikin baris, kita bikin row, kelasnya row, itu ada 3 kolom, 1, 2, 3 ya. Dia otomatis bagi rata. Ini ada kolom. Oke. Mungkin bisa langsung dipraktekin aja ya. Nah, teman-teman tuh yang paling sering dipakai tuh adalah komponen sih teman-teman. Nah, di sini saya mau bikin web blog atau web berita ya. Jadi web berita itu biasanya ada konten, ada detail konten, ada navigasi, ada sidebar juga. Biasanya itu ada populer, berita populer atau berita trending gitu-gitu. Nah, tapi tampilannya aja ya. Ini kan bahas front end. Nah, oke. Kita lihat tadi hasilnya kayak gini ya teman-teman untuk template Bootstrap-nya. Ini kita hapus aja hello world. Terus detailnya kita ubah jadi misalnya my blog gitu. My blog. Refresh. Itu udah berubah jadi my blog. Lalu saya mau bikin, biasanya berita situs-situs berita atau blog-blog itu ada ini enggak sih? Ada yang bisa di slide-slide gitu di halaman utamanya. Itu namanya carousel, teman-teman. Ini ada, dicari aja di komponen tuh. Ada yang namanya carousel. Ya. Nah, itu yang di slide-slide itu kayak gini. Ngerti ya? Nah, biasanya kan ada kayak gitu kan di web blog. Nah, saya mau bikin ini. Oh, sorry. Kita bikin navigasinya dulu. Ada contoh nggak? Ini aja deh jadi contoh ya. Jadi ada navigasi dulu nih, ada navbar dulu ya. Navigasi untuk pindah-pindah halaman. Itu ada di kalian ke Bootstrap, terus di sini ada yang namanya navbar. Ya. Oke. Nah, ini navbar, tapi saya mau pakai yang responsif ya. Ini ada di bawah nih yang responsive behaviors. Gini. Responsive behaviors. Ini di copy aja kayaknya ya, langsung. Copy. Terus langsung di paste aja. Ini saya kasih komentar. Navbar. Navbar. And ini navbar. Store.
Ya. Navbar tuh dimulai dari sini sampai ke sini. Ini udah, coba saya save ya. Apa yang terjadi? Nah, tuh udah muncul ya, teman-teman. Dan ini dikasih tahu ada, kita bisa pakai link atau ini warnanya agak beda ya. Terus kita bisa kasih hidden brand di sini. Biasanya gambar sih. Terus ada yang disable juga, misalnya fiturnya belum lengkap, jadi navigasinya di disable gitu, nggak bisa diklik. Terus ada kolom search, ada tombol search. Ya. Nah, tuh bisa dimodifikasi sih sebenarnya. Misalnya gimana. Sorry. Mana tadi? Oh ya. Oh, ini katanya responsif ya. Katanya responsif. Coba saya kecilin ya. Saya kecilin dulu. Oh iya benar, ini udah responsif. Jadi ketika dia diakses di laptop tuh kayak gini. Tapi kalau di mobile dia tuh ada kayak gini. Oh, ini nggak bisa diklik ya. Nggak bisa dikecilin. Berarti kita ke toggler. Coba kita cek di togglernya nih. Togglernya navbar brand. So at the smallest breakpoint. Kalau mau diklik ulang gimana ya? Aduh. With a brand name shown on the left and toggler on the right. Toggler on the right. Oh ini ya, toggler on the right. Oh, dan berarti yang berfungsi sebagai tombol tadi itu yang button ya. Kalau saya hapus, berarti hilang berarti. Salah. Tuh hilang kan. Jadi buttonnya yang berfungsi sebagai toggler. Nah, kita lanjut dulu ya. Ini kita ubah dulu nama brandnya. Misalnya My Blog. Ini biasanya gambar ya, nggak apa-apa, bisa gambar. Terus di sini ada home. Oke deh, ini ada link. Misalnya ke tentang saya. Nah, ini kita hapus saja yang disable. Search-nya ya gitu aja deh search-nya. Ya, ini udah berubah. Teman-teman bisa cek juga di sebelah kanan nih ada apa aja yang tersedia. Jadi ini submenu-submenunya untuk navbar. Nah, ini untuk brandnya ini ya ada petunjuknya. Kita bisa kasih teks atau bisa pakai image kayak gini. Jadi kita isi aja IMG gitu. Dengan width 30, height 24. Terus untuk color, ada nggak color? Ini color themes. Nah, ini kita bisa ubah warna-warnanya. Misalnya kita mau hitam, kita pakai kelas navbar dark ya. Jadi di sini ini kan ada navbar nih. Kita tambahin aja. Ini ada nih navbar light. Kita ubah jadi dark. Ini juga backgroundnya ubah jadi dark. Save. Nah, kayak gini. Ini udah dark nih. Itu ada beberapa pilihan sih. Bisa pakai background juga. Background primary. Misalnya saya pilih yang nggak ada di sini ya. Misalnya info gitu. Berarti BG info. Apakah dia berubah jadi biru? Oh iya, ternyata bisa ya. Itu kalau mau lihat pilihan-pilihannya bisa cari di sini teman-teman. Misalnya background color. Ini muncul background.
Nah, itu teman-teman bisa tahu nama kelas yang bisa dipakai, misalnya BG primary, BG secondary, BG success, danger, warning, info, light, dark ya. Dan ada warna-warna lain yang bisa dipakai, misalnya gray 600 atau di mana ya? Oh, cuman ini ya, sorry. Oh, ini nggak kayak materialize, sorry. Cuman ini, teman-teman. Karena memang website itu nggak baik kalau warnanya banyak ya. Biasanya itu maksimal 3 atau 4 sampai 4 warna aja. Jadi website itu kalau kita develop website jangan kebanyakan warna. Usahakan seminimalis mungkin. 2 warna itu sebenarnya udah cukup banget, tapi biasanya kita menemui masih ada yang pakai 3 atau 4 warna, itu nggak apa-apa. Untuk misalnya untuk linknya itu beda warna, ya maksimal 3 sih. Ini aja sebenarnya Bootstrap tuh pakai kalau secara ini ya, secara keseluruhan ya, kita nggak lihat yang section-sectionnya, itu cuman sekitar 4 warna ya. Jadi warna navbar, warna teks itu hitam, sama untuk yang highlight itu warna merah sama warna biru. Nah, itu aja. Nah, yang lain itu kan warna-warna untuk user ya. Contoh-contoh untuk user. Terus kita kembali deh ke components. Terus mana tadi ya, navbar? Nah, kita udah bikin nih navbarnya, dan teman-teman bisa tentuin background color-nya juga. Nah, selanjutnya saya mau bikin carousel, teman-teman. Carousel. Nah, di web blog itu biasanya ada carousel yang kayak gini ya. Saya mau pakai, coba deh kita pakai yang paling basic nih, paling atas nih, yang nggak ada apa-apanya, cuman gini aja. Nah, ini tinggal di copy aja, teman-teman. Nah, nanti di sini kita bikin saya bikin komentar aja. Carousel start dan end. Kita tes di sini. Nah, dia ternyata membutuhkan gambar ya, img source-nya apa. Nah, saya mau pakai gambar yang ada di internet aja. Teman-teman bisa cari juga di internet kalau mau coba. Gunung gitu. Ini saya copy link address aja. Jadi source-nya itu bisa pakai link, nggak harus file langsung. Oh, terlalu banyak ternyata. Klik deh. Ini kalau di copy link address, oh sama aja sih, nggak apa-apa deh. Ini juga copy link address. Linknya ini ya, panjang-panjang. Copy image address. Oh sorry, copy image address bukan link address. Aduh. Nah, itu kan singkat. Sorry teman-teman, harusnya copy image address. Jadi copy image address, bukan link address ya. Ini juga copy image address. Oke. Nah, tuh udah muncul. Tapi kok kayak gitu kebesarannya. Tapi muncul lah ya, muncul. Nah, ini paling basic ya. Dia nggak gerak juga, teman-teman. Dia nggak gerak. Padahal kita masukin 3 gambar, kenapa yang muncul cuma 1? Nah, kita mau tambahin ini. Tambahin tombol next and tombol before. Nah, itu di sini katanya pakai button atau bisa pakai A juga dengan roll button gitu. Nah, itu udah disediain di sini nih, copy aja 2 buttonnya ya. Lalu kita paste dia sejajar sama carousel inner. Sibling sama carousel inner ini. Kita paste di situ. Kita save. Muncul nggak sih? Ini muncul ya. Tapi kok nggak jalan?
ya. Dia nggak jalan teman-teman, dia nggak gerak. Apa yang terjadi? Kita coba lagi. Ternyata nggak jalan ya. Nah, mungkin kita tambahin ada yang kurang ya. Carousel slide, carousel inner, lalu di sini carousel aktif, carousel control. Kayaknya CSS-nya JavaScript-nya nggak jalan ya teman-teman. Oke, coba kita ubah ini. Harusnya nggak berpengaruh sih, tapi kita coba ya. Harusnya di atas. Enggak sih. Harusnya bundle yang nomor 1. Nggak work ya. Saya copy yang ini deh. Kayaknya nggak work. Terus ini hapus. Saya copy dulu gambarnya. Oke, ini saya hapus. Save. Cek lagi. Apakah udah work? Oh, kok work ya? Apa yang membedakannya? Oke, ini jalan teman-teman. Bisa diklik next-nya sama before-nya ya. Jadi biasanya tuh yang ada tuh yang nggak ke-include. Misalnya nama kelasnya itu nggak ke-include. Ini harusnya sama sih nama kelasnya. Carousel. Ya, tapi nggak apa-apa ya, jalan ya. Yang penting jalan. Nah, kita juga bisa nambahin teks ternyata teman-teman. Jadi kita harus nambahin di sini ada namanya carousel caption sama carousel item. Itu katanya bisa dengan mudah hidden on smaller viewports as shown below with optional display utilities. We hide them initially with the none. Oh ya. Jadi ini tinggal di copy aja yang katanya carousel item ya. Ya ini carousel item. Nah, cari ini yang kelasnya carousel item. Ya ini carousel item, ini dapat nih. Nah, itu copy aja. Jangan sampai salah penutupnya, sampai penutupnya. Ya. Ini. Oh. Carousel caption, sorry. Ini carousel caption. Karena itemnya kita udah punya. Ya enggak? Nah, ini kan kita udah punya carousel item ya. Jadi kita copy yang captionnya aja untuk teksnya. Ini carousel caption nih. Jadi kita copy aja. Nanti di bawah image ya. Di bawah image nggak? Ya, di bawah image. Taruh di bawah image. Ini juga di bawah img. Nah, kita save. Lihat hasilnya. Nah, ini udah ya. Nah, itu udah muncul. Tapi kok warnanya putih ya, sama dengan warna backgroundnya. Nah, teman-teman bisa ngubah warnanya pakai CSS kita sendiri. Atau kita cari di Bootstrap, siapa tahu ada gitu ngubah-ngubah warnanya. Oh, ini ada nih dark variant. Nah, katanya di sini kita bisa kasih dark variant di bagian carouselnya. Kita tambahin yang namanya carousel dark gitu. Kita copy aja nama kelasnya carousel dark. Nah, kembali ke sini di carouselnya kita tambahin itu kalau nambahin style kita kasih spasi aja ya teman-teman. Kasih kelas maksudnya, sorry, bukan kasih kelas. Jadi satu tag itu bisa punya banyak kelas ya, dipisahkan dengan spasi. Nah, ini saya refresh dulu, muncul. Nah, ini ada kayaknya jelek juga ya, malah nggak kebaca ya. Tadi putih masih mendingan. Jadi kita pakai putih aja. Kita pakai style sendiri aja deh. Caranya teksnya kita kasih shadow deh, shadow. Ini kita refresh. Nah, untuk standarisasi ini kenapa gambarnya ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, itu makanya biasanya perusahaan itu bukan perusahaan sih, yang punya website, perusahaan yang punya website
atau organisasi atau apalah atau lembaga yang punya website misalnya, dia itu punya standarnya sendiri untuk desainernya. Jadi desainernya itu harus bikin gambar ukurannya sekian. Jangan sampai beda-beda ukurannya. Nah, makanya kayak gini ya teman-teman. Nah, tapi kalau dari developer websitenya bebas ya, ukuran apa aja bebas gitu. Nah, itu kita harus pintar-pintar ngasih ukuran height di gambarnya. Jadi gambarnya kan bisa kita kasih height tuh, tinggi. Jadi bisa kita samakan semua ya. Tapi teman-teman bisa tambahin height sendiri lah nanti ya. Ini kita pakai yang default dari Google, gambar-gambar yang kita dapat dari Google aja nggak apa-apa. Jadi ada yang tinggi ada yang rendah nggak apa-apa ya. Nah, kita mau kasih shadow nih teksnya karena warnanya putih nggak bisa dibaca gitu kan. Nah, di sini kan ada dia itu termasuk di dalam carousel caption ya. Udah nama kelasnya carousel caption. Nah, ini bisa kita copy aja carousel captionnya. Nanti di sini di stylenya kita jadikan selektor kayak gini. Lalu kita tambahkan shadow ya, text shadow. Oh iya, di Bootstrap harusnya menyediakan ya text shadow. Oke, minimalisir penggunaan style sendiri. Kalau pakai framework, teman-teman bisa cari ternyata di Bootstrap tuh shadow kayaknya ya. Nah ini ternyata ada teman-teman. Jadi shadow ada disediakan. Kita nggak usah bikin style sendiri, kita pakai dari Bootstrap aja. Ada nggak? Oke. Ini untuk card sih. Text shadow ada nggak? Shadow. Text shadow. Oh sama sih. Coba deh kita pakai. Nah ternyata itu ada banyak pilihan shadow teman-teman. Ada yang small shadow. Jadi bayangannya dikit. Tuh. Ada yang regular ya standar gitu shadownya. Tapi ada yang large ya. Jadi bayangannya itu besar. Saya mau pakai yang regular aja. Berarti regular itu pakai yang ini shadow. Kalau yang large itu pakai shadow spasi LG. Spasi strip LG. Kalau yang kecil pakai strip SM gitu. Pakai shadow. Nah, saya mau tambahkan di sini carousel captionnya. Saya coba deh. Shadow satu aja dulu yang pertama. Ini first, ini second, ini third. Save. Kita tambahin shadow ya. Class name shadow. Apakah berubah? Kayaknya nggak berubah ya. Pasti nggak ini ya. Kayaknya kita harus bikin shadow sendiri. Oke deh, nggak apa-apa deh. Kita bikin shadow sendiri aja. Berarti tadi supaya dia bisa dibaca, ini kita copy carousel caption. Carousel caption untuk anaknya. Nah, ini maksudnya kita pakai titik untuk kelas yang carousel caption. Jadi semua kelas yang carousel caption ya. Lalu ini ada tanda besar dari bintang, itu artinya semua anaknya, childnya. Ya, carousel caption itu kan punya dua child ya teman-teman. Mana tadi? Nih. Carousel caption itu punya dua child yaitu H5 dan tag P ya. Dia punya dua child. Nah, saya nggak mau akses satu-satu nih, saya mau akses sekaligus. Jadi saya pakai carousel caption lebih besar dari bintang. Bintang itu artinya semua elemen anaknya maksudnya, karena dia dibatasi oleh selector carousel caption ini. Terus semua anaknya itu saya kasih shadow, text shadow. Nah, untuk aturan buat text shadow saya cari dulu ya, agak lupa saya. Shadow ada di Waitress School. Kita bisa nentuin horizontal dan vertikal nih berapa pixel, lalu warnanya, warna shadownya. Nah, saya mau dia 2 pixel ke atas, 2 pixel ke kanan,
lalu warnanya itu hitam, shadownya warna hitam. Berarti hitam itu 000 atau teman-teman bisa tulis black gitu. Sorry, black. Save ya. Coba dicek dulu, refresh. First slide label, oh kok nggak ada ya? Kok nggak ada shadownya? Apakah, oh nggak ke save ternyata. Sorry. Nah tuh udah ada shadownya noh. Kelihatan nggak teman-teman? Jadi itu ada shadownya, ada bayangannya hitam. Tapi dia shadownya apa ya? Sharp ya, sharp. Saya maunya dia nggak sharp. Tuh bisa tambahin satu ukuran lagi di sini untuk apa namanya? Untuk menghaluskannya. Jadi misalnya saya kasih 5 pixel. Oh malah nggak work. Apakah ke save? Oh nggak bisa ya pakai ini ya. Kayaknya nggak bisa sih. Sorry. Nggak apa-apa deh, sharp aja. Nggak apa-apa, dia sharp. Nah, ini udah ada shadownya, jadi dia udah lumayan bisa dibaca. Beda sama yang ini. Ini sama sih, karena kita kan selectnya carousel item, carousel caption ya teman-teman. Sorry. Ini agak blank juga saya. Ini kita carousel caption dan semuanya itu pakai carousel caption ya. Itu first atau second slide juga pakai carousel caption, jadi third slide juga carousel caption. Jadi kita select semua yang punya carousel caption, terus untuk semua anakannya kita kasih text shadow. Nah ini bisa pakai, nggak usah pakai ini juga bisa. Nah, bedanya itu kalau kita pakai lebih besar dari, berarti ini khusus untuk childnya. Sedangkan kalau kita nggak pakai ini, berarti ini berfungsi untuk semua child dan cucu-cucunya. Ya, jadi kalau dia punya cucu lagi gitu, jadi misalnya body ini punya cucu div gitu. Ini kan body kan parent dari nav, tapi nav div ini adalah child dari nav gitu. Berarti nav ini parent dari div. Nah, tapi kan div ini juga berfungsi sebagai cucu dari body gitu. Karena kan anaknya body kan nav ya, dan div itu anaknya dari div itu anak dari nav gitu. Jadi body ini berlaku sebagai grandma dari div ini, atau div ini berfungsi sebagai cucu dari body gitu. Itu simpel ya, bisa dimengerti. Kalau nggak dimengerti ya keterlaluan. Nah terus tapi saya mau pakai khusus untuk childnya aja, jadi saya pakai kurang besar. Jadi saya nggak mau cucu-cucunya juga kena text shadow gitu. Saya cuma mau anaknya doang yang kena text shadow. Jadi saya pakai ini. Oke, nah lanjut nih. Lanjut, blog itu biasanya punya apa teman-teman? Ini waktu kita mudah-mudahan 30 menit lagi selesai nih. Blog itu biasanya punya konten ya. Jadi konten kita cari di Bootstrap kira-kira yang cocok itu kita pakai apa sih? Nah, kita di components tuh ada card nih, di sini ada card. Siapa tahu cocok gitu. Nah, biasanya konten-konten di blog atau situs-situs berita itu kayak gini kan biasanya ya. Ada gambar, ada judul, terus ada pengantar gitu kan. Sama ada klik baca lebih lanjut gitu biasanya kan. Baca lebih lanjut atau read more gitu. Nah, kita pakai yang basic aja mungkin ya, yang paling atas. Atau ada yang lain? Oke, kita pakai yang paling atas aja. Yang ini ya. Kita pakai yang ini aja. Ini tinggal di copy aja teman-teman. Nah, di sini saya mau menerapkan yang namanya responsif ya. Jadi kalau dia desktop dia muncul 3 card. Nanti kalau dia tablet dia muncul 2 card doang. Tapi kalau dia mobile ya munculnya 1 card doang, karena ini udah, ini kalau di mobile kan udah cukup ya, hanya cukup untuk 1 card aja itu layar mobile. Jadi ini saya copy nih, terus ke bawah ini kan udah ada carousel. Ini apa sih ini? Nah ini saya bikin komen lagi, terus saya bikin konten gitu, konten start, konten end, terus di tengah-tengah saya paste tuh. Nah tapi saya nggak mau kayak gini, saya mau bikin yang responsif. Jadi saya bikin dulu apa namanya, saya bikin dulu div divisi ya teman-teman, saya bikin divisi.
Kenceng nggak anginnya nih? Ya, divisi di sini. Halo, masih pada hidup nggak sih? Jangan sampai saya asik sendiri nih. Udah masih Kak. Iya, sorry ya. Oke, di sini saya bikin div. Nah, itu kan tadi udah saya bahas lagi ya mengenai sistem grid. Nah, ini kan Bootstrap juga pakai itu. Jadi grid itu kita istilahkan kolom lah, dan di Bootstrap juga diberi nama col gitu, COL. Nah, untuk bikin kolom kita butuh yang namanya baris teman-teman, dan di Bootstrap itu dinamainya row. Jadi kita bikin div dengan kelas row ya. Kita bikin baris. Nah, dia punya kolom. Nah, di Bootstrap kita tinggal nentuin kayak gini. Jadi kita bikin div lagi, kita kelas. Nah, kita kan butuh kolom nih, kan udah ada row nih sebagai parent. Nah, childnya kita butuh yang namanya kolom. Nah, saya mau saya paste dulu deh yang ini tadi, yang cardnya ya. Saya save dulu deh apa yang terjadi ya, kayak gini ya. Kayaknya dikasih margin ini. Untuk ngasih margin di Bootstrap tuh teman-teman bisa tulis MT untuk margin top, untuk margin bawah itu MB, margin bottom ya, atau untuk margin right yang margin di kanan itu MR, kalau margin left itu ML gitu. Jadi kalau saya mau kasih margin top, margin di atas supaya ada jarak antara gambar dengan cardnya ini. Saya mau kasih jarak, jadi saya kasih MT strip, saya mau kasih MT2 deh. MT2, jadi ada dua. Nah, itu udah ada dua, ada marginnya ini dikit. Ternyata masih kurang ya, teman-teman. Saya mau kasih 5 deh. 5 MT strip 5, margin top 5. Nah, itu udah ada. Dan ini di bawah ya. Dan ini enggak ada space di bawah nih. Di bawah saya mau scroll ke atas lagi gitu. Nah, itu teman-teman di body kita kasih kelas, kita kasih padding ya teman-teman. Jadi padding bottom PB, padding bottom. Kalau padding top itu atas, kalau kanan itu PR, padding right, kalau kiri PL atau padding left. Nah, ini padding bottom. Padding itu kita tambahkan luas halamannya ya teman-teman. Jadi kita bukan kasih batas. Kalau margin kita kasih batas. Kalau padding itu kita kasih kita nambah luas halaman. Jadi misalnya PB tuh kita kasih PB 5 deh, biar ada space di bawah. Refresh. Nah, itu udah ada space-nya di bawah ya. Jadi bodinya kita kasih PB 5, padding bottom 5. Nah, card ini didefinisiin kan di dalam kolom nih. Nah, tapi saya mau sorry. Oh, ini ada width. Kok ada width sih di sini? Ini width dari cardnya saya hapus dulu ya. Ternyata di Bootstrap dia ngatur lebar dari cardnya, pantasan. Nah, itu harusnya kayak gini ya, harusnya full ya. Teman-teman lihat gak full ya? Dia full karena kita kasih call. Jadi kolomnya cuma 1. Artinya dia ngambil 12 kolom. Itu sama aja kalau saya nulis call LG 12. Jadi saya mau pakai kolom di ukuran large. Large itu laptop ya. Ingat ya teman-teman. SM itu small, smartphone itu SM smartphone. Kalau tab itu pakai MD medium. Kalau laptop itu pakai LG large atau XL extra large. Saya mau pakai 12 grid. Nah, saya mau pakai 12 grid di large gitu. Saya simpan. Nah, tuh ya, dia pakai 12 grid ya full, makanya dia full. Misalnya saya mau pakai 6 grid aja. 6 grid berarti setengahnya. Berarti saya, nah tuh. Dia setengahnya doang tuh.
Nah, saya pakai LG 6. Makanya dia ngambil 6 grid doang, 6 grid. Nah, tapi saya mau di apa namanya? Di laptop tuh dia dibagi 3, artinya masing-masing dapat 4 grid karena 12 grid kan. Berarti 12 bagi 3 4 ya. Jadi 4 4 4 jadi ada 3 card dalam satu baris. Jadi saya LG 4 gitu. 4 ini saya copy. Ada 3 nih. Ada 3. Jadi ada call LG 4 jumlahnya 3. Saya save. Saya refresh. Nah, tuh. Udah muncul 3 card dalam satu baris karena satu card itu menempati 4 grid. Jadi ini dapat 4 grid, ini dapat 4 grid, ini dapat 4 grid ya. Jadi masing-masing dapat yang adil gitu. Masing-masing dapat 4 grid. Nah, tapi ini kalau saya kecilin ya, teman-teman. Oh, dia otomatis, teman-teman. Ini enaknya Bootstrap ya. Dia otomatis. Nah, kalau kecil dia itu langsung responsif ya, teman-teman. Tapi saya misalnya nggak mau ya. Kalau dia kecil, kalau dia smartphone, saya maunya 2 card deh. Saya maunya 2 card. Saya nggak mau 1 card kayak gini. Nah, itu caranya teman-teman ke sini. Ini kan LG ya. Jadi ketika dia large, kasih 4 grid. Tapi ketika dia smartphone, saya mau dia ada 2 card yang berjejer. Artinya, kalau 2 card, artinya 1 card itu dapat 6 grid, teman-teman. Jadi 6 grid, 6 grid. Jadi dibagi 2 gitu. 12 itu dibagi 2. Jadi ada 2 card ini. Jadi ini saya mau call SM kalau dia smartphone small, saya mau kasih dia 6 grid gitu. Ini juga yang di bawah. Ya. Saya refresh. Nah, misalnya smartphone. Waduh, kok nggak berubah? Nggak ke save. Aduh, kok nggak berubah ya? Wait. Oh iya, smartphone-nya ternyata dia pakai min ya. Iya, smartphone-nya tuh pakai harusnya kayak gini ya, teman-teman. Gini dah. SM di bawahnya SM apa ya? XS ya, XS. Saya nggak mau pakai XSM, tapi saya mau pakai XS. Jadi extra small. XS, extra small, XS. Jadi call XS ketika dia smartphone, kita kasih 6 grid. Pun yang kecil banget tuh. Waduh, nggak bisa juga ya. Kok nggak bisa ya? Ada yang tahu, teman-teman? Pokoknya gitu deh. Harusnya ini smartphone ya, SM tuh 6. SM tuh 6, teman-teman. Ya, harusnya kayak gini tampilannya. Ini dianggapnya smartphone ya. Karena dia dapat 6 grid. Masing-masing dapat 6 grid. Dan kalau dia besar, masing-masing dapat 4 grid. Angin ya, kencang banget. Oke, atau kita balik deh. Misalnya di desktop kita maunya dia 2 aja, berarti kita call LG 6. Tapi kalau dia smartphone, kita kasih call SM12. Kita kasih 12 grid. Sama aja sih. 12, ini semuanya. Kalau LG 6, 12, ini 6 gitu. Ya. Jadi kalau dia desktop, laptop, kita kasih 12 grid semuanya. Kalau kecil kita kasih 6, artinya dibagi 2. Karena 12 dengan 6 itu artinya ada bagi 2 kan. 12 bagi 2 kan 6, sorry. Nah, jadi kalau laptop tuh 12 grid artinya semuanya. Tapi kalau kecil dia dapat 6 grid aja setengahnya. Jadi masing-masing ada 2 card satu baris. Ya, di sini ngerti ya teman-teman ya. Sistem gridnya. Mudah-mudahan ngerti sih sistem gridnya ini. Jadi ini untuk responsivitasnya pakai sistem gridnya Bootstrap memudahkan banget. Oke. Nah. Oke, saya kembaliin ke kondisi awal.
Jadi kalau large itu dia ada 3 card, artinya masing-masing dapat 4 grid. Kayak gini. Nah, ini kan jarang banget kan ada web yang rapat banget di kiri sama rapat banget di kanan kan. Ya, itu di Bootstrap tuh nyediain yang namanya container. Jadi sebelum row-nya teman-teman kasih div lagi kayak gini. Terus kelasnya itu namanya container. Container ini tutup div-nya, kita cut, taruh paling bawah sini. Jangan sampai salah ya penempatan tutup tag-nya, jangan sampai salah. Jadi row ini kita bungkus dengan container. Kelas container. Tuh. Jadi di kiri sama di kanan tuh udah ada jarak ya. Jadi nggak rapat banget kayak gitu. Nah, ini gambarnya teman-teman bisa isi sendiri ya. Saya capek nyari gambar soalnya. Itu gambarnya kan udah ada di sini ya, IMG source. Jadi tambahin aja gitu source-nya. Atau nggak apa-apa deh, kita pakai gambar yang udah ada, yang ini. Gambar yang udah ada aja. Kita pakai ini, terus source-nya kita ubah. Nah, ini udah ada gambarnya teman-teman. Nah, oke. Teman-teman, untuk web blog blog atau web berita sendiri itu biasanya ada site-nya ya. Jadi ini harusnya nggak full kayak gini ya. Jadi ada yang di samping gitu kan. Biasanya untuk topik populer atau paling sering dikunjungi atau trending gitu-gitu kan. Nah, itu ini harus paham sistem grid ya harusnya. Jadi di sini untuk row-nya ini saya cut dulu ya teman-teman. Saya simpan dulu di memori tuh. Nggak usah saya paste. Saya bikin manual aja. Jadi ini kan ada kontainer nih. Kontainernya ini saya save. Ini kan hasilnya kosong. Nah, saya mau ada sidebar gitu. Saya mau ada sidebar. Berarti saya bikin div ya, div class name-nya kelasnya itu adalah row, lalu saya bikin sama kayak tadi div, lalu itu kelasnya call lg misalnya 7 gitu, 7 untuk konten, dan kalau 7 12 kurang 7 sisa berapa tuh? Berarti sisa 5 ya, sisa 5 atau 8 deh, 8 berarti sisa 4 ya, karena kan totalnya 12 grid, jadi 8 untuk konten, 4 untuk site. Nah, yang codingan yang artikel tadi kita paste di sini. Jadi ada row di dalam call ya. Jadi di call LG8 large kolom ada 8, kita masuk bikin row lagi gitu. Jadi hasilnya tuh kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi ini untuk site-nya ya. Ini ada 12 grid. Sorry. Ini ada 8 grid ya, 8 grid. 8 grid ini kita bikin row lagi yang isinya 12 grid, teman-teman. Jadi isinya 12 grid nih. Gitu. Jadi kita bisa bikin grid di dalam grid gitu. Ya. Nah, ini untuk call LG4 kita kasih nama deh biar ada pemisahnya. Ini adalah site nav. Ya. Ini site nav-nya. Nah, ini adalah kontennya. Ya. Nah, ini kontennya kita bikin row, kita bagi 2, ada yang 8 grid, ada yang 4 grid untuk site nav, ada yang 8 grid untuk konten. Nah, 8 grid ini kita isi lagi dengan baris yang isinya 12 grid tentunya. Kalau kita inisiasi baris artinya ada 12 grid lagi. Yang isinya itu ada card masing-masing 4 grid. 4 grid artinya ada 3 card. Iya. Di samping tuh saya mau bikin topik populer misalnya. Nah, di Bootstrap kembali ada komponen nih.
ada komponen. Nah, teman-teman cari aja yang list mungkin ya, list group mungkin ya. Ini jelek, yang ada gambarnya tuh biasa keren. List group of canvas. Apalagi ya? List group aja ya yang bagus ya. List group aja deh. Ada yang pakai gambar nggak sih? Nggak ada ya. Coba kita cari sama-sama ya. Kalau ada yang tahu kasih tahu ya. Jadi saya mau cari list di Bootstrap yang itu pakai gambar di sini. Ini kan listnya cuma teks saja. Cari tuh collapse. Collapse tuh harusnya enggak sih. Collapse. Button group enggak. Breadcrumb bukan. Accordion bukan. Button group. Ini button group. Harusnya list group. With image. Coba cari di kanan. Enggak ada sih. Enggak apa-apa deh. Kita pakai yang ini aja. Yang ada aja. Jadi kita mau pakai yang mana ya bagus? Ini. Enggak usah. Ini aja yang paling atas. Kita copy aja teman-teman. Nah sebenarnya ini unordered list yang kita pelajari kemarin. Jadi UL, ada LI, tapi dikasih kelas sama Bootstrap, dikasih style, sehingga jadinya kayak gini. Ya, saya copy dulu nih. Ini copy, sorry. Nah, ini kan site nav. Kita masukin di sini. Save. Kita lihat hasilnya. Tuh, udah muncul. Oke. Ini kan saya kasih margin top 5 ya, teman-teman. Ini saya cut aja. Saya pindahin ke kontainernya. Jadi yang saya kasih margin top itu kontainernya langsung. Jadi semuanya ngikut. Nah, kayak gini. Jadi yang site nav-nya juga ngikut dapat margin top karena kontainernya dikasih margin top. Ini kita kasih judul deh. Kita kasih judul dengan H3 atau H2 boleh. H3 misalnya populer, berita populer atau tulisan populer. Ya, kalau situs berita atau blog itu kayak gitu. Tulisan populer. Nah, ini satu kayak gini lah. Ini misalnya judul beritanya gitu kan. Terus apa lagi ya? Website itu biasanya punya yang namanya, ini kontennya saya tambah ya teman-teman. Jadi yang ini saya mau gandain biar banyak aja kliknya. Nah, tuh kayak gini banyak. Nah ini kita kasih margin ya teman-teman. Jadi untuk setiap card, ini ada card, ini yang kelasnya card. Saya mau tambahin margin bottom 2 deh. Jadi semua card itu ada margin bottomnya. Kayak gini. Jadi udah ada pemisahnya nih. Nggak rapat. Nah, situs berita itu biasanya ada apa sih? Ada pagination ya. Jadi di bawah itu ada page atau pindah halaman lah. Sini di Bootstrap komponen lagi. Komponen, cari yang pagination. Nah, ini. Klik aja. Teman-teman pilih aja pagination yang bagus gitu. Misalnya saya mau pakai ini deh. Yang ini. Nah, itu taruh di bawah aja. Ini kan konten N, berarti di sini. Sorry, di bawahnya kontennya. Konten ini kan ada yang 8 grid tadi, ini 8 grid sebelum akhirnya. Sebelum penutupnya. Saya mau taruh di sebelum penutupnya. Ini penutupnya.
Saya mau taruh di sini. Pagination. Pagination. Save. Sekarang tuh udah ada. Udah muncul ya. Jadi dia nggak di tengah-tengah halaman, tapi dia di tengah-tengah konten. Ini kan konten ya. Dia ada di tengah-tengah konten, bukan di tengah-tengah browser. Karena saya taruhnya di bawah yang grid 8 ini. Nah, terus biasanya apalagi sih blog itu atau berita itu? Biasanya ada ini ya teman-teman, ada footer ya, ada footer. Ada footer nggak sih di sini di Bootstrap? Kalau nggak ada, teman-teman bisa search footer. Nah tuh kayak gini, footer ya. Oh, nggak ada ternyata. Cuma contoh aja. Sorry. Footer, design footer, cut footer, header and footer. Ini coba. Oh, ini namanya cut footer ya, bukan footer beneran. Oke, kita bikin sendiri dah. Kita bikin sendiri di sini. Kita bikin footer. Ya, ini salah satu bentuk tag semantik ya, semantik HTML footer. Oke, footer. Misalnya, bentar deh kita kasih. Biasanya footer itu apa ya? Ada copyright ya biasanya. Jadi copyright 2021 by SC. Kata hasilnya. Ini ada di bawah banget. Ya. Karena di sini ada apa namanya? Padding ya dari bodinya, kita hilangin aja padding dari bodinya supaya dia nggak ada jarak di situ. Jadi yang kita kasih jarak itu adalah footernya langsung teman-teman. Jadi footer ini kita bikin div dulu. Aduh. Nah, kita bikin div dulu nih di sini. Div. Kita bikin kontainer biar dia nggak dempet ke kiri. Jadi footernya masukin situ. Masukin situ, terus footernya kita kasih kelas MB margin bottom 2, lalu MT 2. Nah, kalau dia bottom dengan top, dia kan vertikal. Itu bisa langsung pakai apa ya kalau vertikal ya, MV ya. Margin vertikal 2. Kenapa nih? MV 2. Save. Bener enggak sih? Oh, enggak work ternyata. MX itu horizontal, vertikal MV. Kok enggak work ya? Oh, MY, sorry, MY teman-teman. Jadi terinspirasi dari bagan kartesius ya. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Jadi dia kalau mau diatur atas dan bawah pakai MY. Kalau dia kiri dan kanan pakai MX. Jadi nggak usah pakai MR atau ML. Ini nggak usah pakai MT2, MB2 ya. Pakai MY2 sekali aja. Itu kena bottom sama top. Nah, tuh udah ada jaraknya di bawah sedikit. Tapi saya mau tambahin misalnya MY5. Nah, tuh udah ada jaraknya. Terlalu banyak ya ternyata. MY3 deh. Nah, tuh udah ya. Footernya juga bisa dikasih warna ya teman-teman. Kalau mau dikasih biasanya itu pakai background warna sih. Tapi ini nggak apa-apa, kita pakai warna putih aja. Oke. Kayak gini sih kurang lebih kalau situs-situs blog itu ya. Blog atau berita. Ini tulisan populer. Selain tulisan populer kita tambahin satu. Ini H3-nya kita copy aja sama UL-nya. Tambahin satu deh, yang namanya trending misalnya. Trending. Terus ini H3-nya kita kasih
kelas, kita kasih margin top biar nggak dempet. Margin top 3 sampai 3. Nah, tuh kayak gini. Ternyata masih agak dempet ya. Jadi mungkin 4 deh. MT 4 atau kayak gini. Oke. Nah, ini kan agak ini ya teman-teman. Ini sebelum masih ada waktu nih. Nah, ini tadi kan shadow gagal ya teman-teman. Jadi kita mau kasih shadow untuk card-cardnya. Shadow kan gagal tadi. Nah, ini ada card. Itu kalau mau ngeblok sekaligus, teman-teman blok aja satu kayak gini, lalu tekan Ctrl D. Dia bakal mencari teman-temannya yang sama, gitu. Nah, ini dan kursornya otomatis kedip-kedip. Ini kayaknya MB2 kurang ya. Jadi saya tambahin jadi MB3. Terus saya mau kasih shadow. Jadi tambahin aja class name yang namanya shadow. Shadow. Kita save. Ini kita refresh. Tuh ada shadownya. Ya. Ada hitam-hitamnya. Shadow. Kalau shadownya mau lebih berat, shadow strip LG. Ya. Shadow strip LG. Save. Kita refresh tuh. Udah warna-warna hitam banget tuh belakangnya. Jadi shadownya udah mantap. Itu kalau mau dikasih shadow. Kayak gitu teman-teman. Oke. Mungkin ini ya. Kalau ada pertanyaan bisa diajukan. Halo. Halo, masih hidup kah? Halo, udah pada AFK ya? Masih Kak. Masih. Oh ya, cukup spasi langsung di kelas. Iya, gini. Gini teman-teman. Itu kan saya sudah kasih tahu ya, untuk apa namanya, untuk referensi selektor di CSS itu kita bisa pakai kelas atau bisa pakai ID. Nah, bedanya tuh kelas itu harus unik karena dia ID itu harus unik karena dia ID kan, identitas itu harus unik, nggak bisa sama. Kalau dan hanya boleh ada satu, setiap tag itu hanya boleh punya satu ID. Nah, kalau kelas itu dia bebas, dia boleh sama dengan yang lain. Misalnya ini card. Nah, itu card kan nggak cuma satu ya, banyak yang pakai card. Tuh. Nah, itu bedanya. Jadi kelas itu bisa lebih dari satu dan bisa dipakai oleh lebih dari satu tag dan bisa lebih dari satu kelas. Jadi satu tag itu bisa lebih dari satu kelas. Caranya itu pakai spasi aja. Itu benar. Jadi pakai spasi aja. Jadi kelas card tambahin kelas MB3 ditambahin kelas shadow LG gitu. Terus itu hasil codingannya Kak boleh diakses? Iya, boleh. Saya sudah share di Telegram tuh link GitLab. Jadi teman-teman bisa akses itu untuk pertemuan 1, ini untuk yang pertemuan 2 sebentar saya push. Ya. Itu bisa di-download atau bisa di-clone. Jadi kalau mau di-download bisa kok. Ada lagi? Ya, waktu kita tinggal 10 menit ya, teman-teman. Udah nggak ada pertanyaannya? Nah, ini nggak bisa diklik ya teman-teman, karena kita kan belum berkutat sama back end ya. Jadi ini cuma tampilan aja, pindah-pindah halamannya. Jadi ini cuma tampilan. Nanti kita belajar ya untuk memfungsikan klik-klik itu. Jadi ketika klik itu apa yang terjadi. Nah, yang ini juga sebenarnya itu dia pakai JavaScript ya. Cuma dia ada sudah disediakan sama Bootstrap, jadi kita nggak usah pusing sama codingan
JavaScript-nya. Ya kita tinggal pakai aja nih tombol-tombol next, tombol-tombol before gitu. Halo. Oke, kalau begitu sudah tidak ada pertanyaan mungkin ya. Oh, ini masih ada nih. Recording kelas ini tersedia kapan Kak? Itu bisa ditanya sama moderator sebentar ya, karena yang rekam itu moderator. Terus apa kelas dari Bootstrap bisa di customize sendiri? Bisa. Nah, caranya itu teman-teman jangan pakai yang CDN. Teman-teman itu harus download nih. Ini di download. Nanti kan dikasih CSS-nya. Jadi bisa di-download terus dihubungkan sama file HTML kita. Itu udah tahu kan cara menghubungin file HTML dengan CSS. Nah, itu CSS-nya bisa dimodifikasi. Tapi jangan download yang minify. Yang minify itu nggak bisa dibaca. Nah, ini saya download deh. Ini saya download. Nah, ini Bootstrap-nya itu dikasih CSS kita. Nah, CSS ini Bootstrap ini ada yang minify, yang min.css ini nggak bisa dibaca, teman-teman. Ya. Tuh. Dia nyambung-nyambung terus gitu. Nah, yang bisa dibaca itu yang nggak minify. Jadi yang ini yang bootstrap.css. Nah, itu nanti teman-teman kalau download itu hubungkan dengan bootstrap.css gitu. Nah, ini bisa dibaca nih. Tuh. Body marginnya 0. Ini ya. Ini bisa dibaca dan bisa dimodifikasi. Ya. Jadi sebenarnya saya search ya. Misalnya card. Nah, tuh. Sebenarnya card itu pakai style ini teman-teman di Bootstrap. Jadi saya nggak usah definisiin kelas stylenya, CSS-nya. Saya tinggal manggil kelas card aja karena sama Bootstrap udah dibikinin. Jadi kalau saya bikin card itu otomatis dapat style yang ini. Ya. Nah, ini bisa dimodifikasi, bisa diubah. Jadi caranya jangan pakai yang CDN. Kita kan tadi pakai yang CDN kan, yang ini. Kita tidak download. Caranya itu kalau mau modifikasi download Bootstrap-nya, terus masukin secara manual di sini ya. Kita hubungkan secara manual. Oke. Bagusnya pakai mana sistem? Ini Kak Fribung ini sudah apa namanya? Sudah jago bikin web baru bertanya lagi. Nah, untuk grid sendiri itu sebenarnya gabungan dari Flex ya, sistem grid di Bootstrap maksudnya. Nah, sistem grid itu sebenarnya menggunakan Flex. Makanya begini, untuk membuktikannya itu begini. Flex, teman-teman mungkin banyak yang nggak tahu Flexbox ya. Nah, ini saya saya komen ya. Jadi sekarang yang muncul cuman 2 card ya, muncul 2 card. Sebenarnya baris di Bootstrap itu pakai flex ya teman-teman. Dia pakai display flex. Nah, untuk membuktikannya di sini saya tinggal sisain 2 card. Nah, di row-nya saya mau kasih style sendiri deh. Style misalnya flex direction, flex justify content deh. Justify content misalnya as between. Nah, justify content ini adalah properti CSS yang hanya bisa digunakan pada komponen yang menggunakan display flex. Jadi ini nggak bisa dipakai kalau dia nggak flex gitu displaynya. Ini harus bisa digunakan. Nah, ternyata dia bisa digunakan. Artinya row ini adalah menggunakan style flex. Artinya dia pakai style flex karena justify content itu hanya bisa digunakan pada tag yang menggunakan display flex. Nah, itu sebenarnya CSS lanjutan ya teman-teman mengenai Flexbox. Nah, tapi nggak apa-apa. Ini ada yang bertanya nih, sosok bertanya padahal sudah tahu. Nah,
eh jadi yang mana lebih bagus, sistem grid atau flex? Sebenarnya sistem grid itu sendiri dibuat dengan flex sama si bootstrapnya. Control set, saya munculin kartnya lagi. Between space betweennya flex nih, keren kan? Jadi dia tadi rapat, tapi karena dikasih justify content space between, dia misah. Terus Makasih Kak. kurang ajar. Bagusan mana Kak, Materialize atau Bootstrap? Dan boleh tidak kita gabung dua framework, misalnya ada docs di Materialize yang kita inginkan tapi tidak ada di Bootstrap. Nah, untuk keunggulan sendiri tuh tentu masing-masing punya keunggulan dan punya kekurangannya. Kalau di Materialize itu pilihan warnanya lebih banyak dan apa namanya, untuk ngubah-ngubah display itu dia gampang banget. Jadi ngubah display dari flex misalnya ke hidden itu gampang banget. Kalau di Bootstrap kita harus pakai CSS sendiri. Nggak tahu ya ada di Bootstrap atau enggak. Tapi setahu saya kayak gitu. Nah, yang pastinya masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Misalnya di Materialize itu udah disediain otomatis ada bawaan ikonnya. Kalau di Bootstrap itu nggak ada icon bawaannya. Jadi kita harus install pasang sendiri. Misalnya font awesome. Kalau mau pakai icon harus pakai icon yang luar. Kalau Materialize itu beda, dia punya icon sendiri. Nah, bisa nggak digabung? Bisa digabung, tapi tidak direkomendasikan karena ada nama kelas yang sama teman-teman. Jadi misalnya nama kelasnya car. Nah, codingan kita bakal ngambil dua-duanya. Jadi dia bakal ngambil style card dari Bootstrap dan bakal ngambil style card dari Materialize. Jadi dia double gitu stylenya. Karena kan style kita pakai dua framework nih. Nah, padahal itu tidak direkomendasikan ya. Kita pakai satu aja. Nah, kalau misalnya ada yang mau dibikin tapi nggak ada di Bootstrap, ya kita bikin sendiri lah. Atau setidaknya kita pakai stylenya si Materialize. Jadi kita pakai Bootstrap nih. Nah, kita mau pakai stylenya si Materialize ya. Copy aja stylenya Materialize, tapi jangan pakai nama kelas yang sama. Karena nama kelas yang dipakai Bootstrap itu biarkanlah mengkondisikan dengan stylenya sendiri. Jangan sampai double-double gitu stylenya. Ngerti nggak sih Radi Indrawan? Ya, jadi bisa, secara teori bisa, dan saya pernah coba tuh double Materialize sama Bootstrap. Kebetulan banget Materialize sama Bootstrap itu bisa. Dan malah jadi aneh gitu. Saya kasih shadow misalnya, kan sama-sama punya shadow tuh. Bootstrap sama Materialize kan sama-sama punya shadow. Ya, shadownya itu hitam pekat, padahal saya nggak maunya kayak gitu. Karena double kan, stylenya double. Ada pertanyaan lain atau sudah nggak ada ya? Waktu juga kayaknya udah habis teman-teman. Jadi kalau mau bertanya silakan bertanya di Telegram aja. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya bisa jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, kita sama-sama cari jawabannya. Banyak kok di Google. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih semua atas partisipasinya. Oh ya, katanya kata Kadila tuh lead DSC kita. Yang dapat sertifikat itu yang minimal hadir 5 pertemuan ya teman-teman, 4 atau 5 pertemuan. Ya, mungkin segitu dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Maaf banget kalau ada salah kata, salah ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Kak atas waktu dan materinya hari ini tentang responsif web dan pengenalan tentang Bootstrap. Ya, jadi itu dia tadi. Mudah-mudahan materi kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Untuk selanjutnya
saya tutup materi ini. Apakah pertanyaan dulu Kak atau sudah ada? Sudah habis pertanyaannya? Sudah habis kayaknya pertanyaannya. Sudah habis, oh ya. Dan waktu juga sudah habis kan. Oh iya. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan utamanya juga pada Andir Sandi setelah menyempatkan untuk memberikan materi. Saya Muhammad Fadil Ayamin sebagai moderator menutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.